Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk perihal presensi, teman-teman bisa melakukan presensi kehadiran hari ini di Google Classroom pada form question yang sudah tersedia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan materi dan juga penugasan tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Untuk materinya sudah dipelajari dan dipraktikkan secara mandiri di rumah ya. Kalau yang sudah mengirimkan atau mengumpulkan penugasan berarti sudah mempelajari dan juga mempraktikkan cara mengoperasikan Microsoft Excel. Untuk yang belum mengumpulkan penugasan mungkin masih mengalami sedikit kendala atau kesulitan. Untuk itu pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penugasan kemarin. Semoga setelah menyimak penjelasan kali ini teman-teman bisa lebih paham tentang cara mengoperasikan Microsoft Excel sehingga bagi teman-teman yang belum mengumpulkan penugasan bisa segera mengumpulkan. Oke, sebelumnya bisa kita buka aplikasi Microsoft Excel yang ada di komputer atau laptop. Nah, ini merupakan tampilan antarmuka dari Microsoft Excel. Jika kita membuka Microsoft Excel, maka langsung akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita close saja. Kemudian kita pilih blank. Dan ini merupakan tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel 2016, beserta dengan bagian-bagiannya. Tapi pada kesempatan kali ini, Ibu tidak akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari Microsoft Excel. Karena untuk materi tersebut sudah saya sampaikan di PPT yang sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini, saya hanya akan membahas mengenai penugasan saja. Sebelumnya, bisa kita buka file penugasannya terlebih dahulu. Datanya tersimpan di data D. Nah, ini merupakan penugasan yang minggu lalu sudah Ibu berikan. Ada dua penugasan, yang pertama ada penerapan rumus dasar aritmatika, dan juga yang kedua ada pembuatan grafik dari data tabel yang sudah tersedia. Nah, kenapa Ibu membahas tentang penugasan ini? Karena berdasarkan penugasan yang sudah teman-teman kumpulkan, ternyata masih banyak yang belum memahami bagaimana menerapkan rumus dasar aritmatika. Karena dari sekian banyak siswa, ada beberapa yang masih menghitung secara manual. Padahal jika kita menggunakan Microsoft Excel, kita tidak perlu menghitung secara manual karena kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah tersedia pada Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua data, ada data A dan B. Data A-nya ini, kemudian data B-nya ini, kemudian ini adalah nilai-nilai yang harus kita cari. Ada A plus B, A min B, dan sebagainya. Kita mulai dari yang pertama, ada A min B. Caranya sama dengan sel A kita klik, kemudian simbol tambah, B, kemudian enter. Nah, hasilnya benar ya. 76 ditambah 57 sama dengan 133. Selanjutnya untuk A min B sama dengan A min B, kemudian enter. Selanjutnya kebalikannya sama dengan B min A, enter, sama dengan A. Untuk perkalian kita gunakan simbol bintang, sama dengan A. Untuk pembagian kita gunakan tanda garis miring. Untuk 10% bisa kita tuliskan secara manual biasa, sama dengan B dikali 20%, enter, kemudian sama dengan B
dikurangi. Nah, di sini yang ditanyakan B dikali 20%. Nah, karena di sini sudah ada hasil B dari 20%, maka kita gunakan data yang di sini saja. Enter. Sama dengan. Nah, setiap kita akan menggunakan rumus, maka kita harus mengawalinya dengan simbol sama dengan. Kita gunakan kurung buka B dikali 10%, kemudian enter. Nah, untuk sel-sel pada baris pertama sudah terisi semuanya ya. Lalu bagaimana untuk mencari hasil dari sel-sel berikutnya? Apakah kita harus menghitung satu persatu dengan cara yang sama? Nah, sebenarnya bisa saja kita menghitung satu persatu dengan mengulangi cara yang sama seperti tadi. Nah, tapi tentu hal itu akan memakan waktu yang relatif lama dan juga kurang efektif dan juga efisien. Nah, kita perlu mempersingkat waktu pengerjaan tugas kita dengan memilih cara-cara alternatif atau cara-cara yang lebih singkat dan mudah. Caranya yaitu kita klik pada sel yang pertama, kemudian arahkan kursor pada kanan bawah sampai muncul tanda plus seperti ini, kemudian klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan sel yang terakhir yang akan kita hitung. Nah, sudah langsung terlihat hasilnya. Untuk yang selanjutnya sama, tarik ke bawah, nah, kita tidak perlu menghitung satu persatu untuk mempersingkat waktu pengerjaan kita. Karena kalau kita menghitung satu persatu, tentunya hal itu akan membutuhkan waktu yang relatif sehingga pekerjaan kita tidak akan cepat selesai. Nah, sudah terisi semuanya. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah, kita harus mencari total, rata-rata, dan juga nilai tertinggi. Untuk total, kita gunakan rumus sum. Kemudian kita semua data yang akan kita jumlahkan. Kurung tutup, enter. Kemudian untuk nilai rata-rata, kita gunakan rumus average. Kita blok lagi data yang akan kita tanya, kemudian enter. Untuk nilai tertinggi kita gunakan max. Blok lagi datanya, kemudian enter. Selanjutnya sama dengan. Untuk nilai terendah kita gunakan min. Oh, maaf. Di sini ada kesalahan. Nah, jika kita membloknya melebihi data yang akan dihitung, maka tidak akan menemukan hasil. Kita ulangi lagi sama dengan min, kurung buka, kita blok data ini, jangan sampai kelewatan, kemudian enter. Nah, untuk sel selanjutnya, caranya sama seperti yang tadi. Kalau tadi kita gesernya ke bawah, sekarang kita gesernya ke kanan. Nah, yang selanjutnya kita membuat grafik dari data tabel. Untuk membuat grafik cukup mudah. Yang pertama kita harus blok semua data yang akan kita buat grafik, termasuk kolom dan baris judul. Kemudian klik tab insert. Kemudian pada group chart, ini ada banyak pilihan atau banyak bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita pilih ini. Nah, setelah kita mengklik grafik pilihan kita, maka grafiknya langsung akan masuk ke dalam lembar kerja kita. Tinggal kita sesuaikan, dirapikan mau diletakkan di sebelah mana. Nah, dan ini untuk ada data cengkeh, kelapa, coklat, kopi dengan warna-warna yang berbeda. Tapi kita juga bisa merubah warnanya sesuai dengan keinginan kita.
Caranya, klik di sini pada cengkeh, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih fill. Misalnya untuk cengkeh, kita pilih warna kuning, kemudian untuk kelapa, kita gunakan warna merah. Untuk coklat misalnya kita ingin warna ungu. Dan kopi misalnya kita gunakan warna biru. Nah, ini merupakan tampilan dari grafik yang sudah kita rubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah pekerjaan kita selesai, berarti kita tinggal menyimpan hasil dari pekerjaan. Karena ini tadi kita membuka file dari data yang sudah tersimpan, maka untuk menyimpan hasilnya, kita tinggal klik atau tekan Ctrl+S. Maka data sudah langsung tersimpan. Nah, demikianlah cara mengoperasikan Microsoft Excel 2016, terutama dalam menerapkan rumus dasar aritmatika dan juga pembuatan grafik dari data tabel yang sudah tersedia. Sampai di sini bisa dipahami dan diterima dengan baik ya penjelasannya. Jika ada yang belum jelas atau belum paham mengenai materi pembelajaran, bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau juga bisa melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang aplikasi presentasi atau Microsoft PowerPoint. Untuk materinya bisa dipersiapkan dan bisa dipelajari mulai dari sekarang ya. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu ingatkan bagi yang belum mengumpulkan penugasan harap segera mengumpulkan karena batas waktu pengumpulannya sudah habis. Jangan lupa materinya dipelajari sambil dipraktikkan secara mandiri agar lebih paham cara mengoperasikan Microsoft Excel. Cukup sekian, tetap semangat, terus belajar, dan juga jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.